Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Fajar Nugroho dengan NIM 235130337. Sebelumnya, terima kasih atas kehadirannya Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Dewi Wulandari, SHUD MAGR PhD, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menghadiri seminar proposal penelitian saya. Di sini saya membahas topik tentang perbandingan tingkat resiko kerja pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk dengan menggunakan metode HIRADC. Oke, di sini ada topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu ada data isi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, tinjauan pustaka, kerangka penelitian, waktu dan lokasi, alat dan bahan, dan analisis data. Untuk latar belakangnya, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, aktivitas panen dan pengangkutan memiliki potensi bahaya yang tinggi karena melibatkan penggunaan alat kerja, aktivitas manual handling, serta kondisi lingkungan kerja yang berisiko menyebabkan kecelakaan kerja. Penerapan metode hazard identification, risk assessment, dan determining control atau HIRADC diperlukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, dan menentukan upaya pengendalian yang tepat. Meskipun penelitian mengenai HIRADC pada industri kelapa sawit telah banyak dilakukan, penelitian yang membandingkan tingkat risiko kerja antara aktivitas panen dan pengangkutan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan tingkat risiko kedua aktivitas tersebut sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengendalian risiko yang lebih efektif. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi untuk yang pertama itu ada apa saja potensi bahaya yang terdapat pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit di PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Yang kedua, bagaimana tingkat risiko kerja pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit menggunakan metode HIRADC. Yang ketiga, aktivitas kerja manakah yang memiliki tingkat risiko kerja lebih tinggi antara aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit. Yang keempat, bagaimana upaya pengendalian risiko yang dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit. Untuk selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi potensi bahaya yang terdapat pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit di PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Yang kedua, menganalisis tingkat risiko kerja pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit menggunakan metode HIRADC. Yang ketiga, membandingkan tingkat risiko kerja antara aktivitas panen dan aktivitas pengangkutan kelapa sawit. Yang keempat, menentukan upaya pengendalian risiko yang sesuai untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit. Untuk manfaat penelitiannya, yaitu pertama, dapat memberikan informasi kepada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk mengenai potensi bahaya dan tingkat risiko kerja pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit. Yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran bekerja terhadap potensi bahaya pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit, sehingga pekerja dapat lebih memperhatikan prosedur kerja aman dan penggunaan alat pelindung diri. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan metode HIRADC untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menentukan pengendalian risiko. Untuk selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, lingkup penelitian ini difokuskan pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit di PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Analisis digunakan menggunakan metode HIRADC untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, membandingkan tingkat risiko kedua aktivitas, serta menyusun rekomendasi pengendalian. Penelitian ini hanya membahas aspek ketiga pekerja lapangan dan tidak mencakup analisis produktivitas maupun biaya operasional perusahaan. Terus ada penjelasan tentang apa itu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk melindungi
kerja dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui penerapan prosedur kerja yang aman. Penerapan ketiga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi akibat penggunaan alat kerja, aktivitas manual handling, serta kondisi lingkungan kerja di lapangan. Ya, kurang lebihnya fungsi K3 itu melindungi pekerja, mencegah kecelakaan kerja, mengurangi penyakit akibat kerja, terus meningkatkan produktivitas. Untuk aktivitas perkebunan sawit merupakan salah satu sektor perkebunan utama di Indonesia yang melibatkan berbagai tahapan operasional. Penelitian ini difokuskan pada aktivitas panen dan pengangkutan. Karena kedua aktivitas tersebut memiliki potensi bahaya yang tinggi, aktivitas panen berisiko menyebabkan luka akibat alat panen, tertimpa tandon buah segar, dan kelelahan kerja. Sedangkan aktivitas pengangkutan memiliki risiko gangguan ergonomi, terpleset, serta kecelakaan kendaraan angkut akibat aktivitas manual handling. Untuk metode hazard identification, risk assessment, and determining control merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan upaya pengendalian risiko pada suatu aktivitas kerja. Dalam penelitian ini, metode HIRA-DC digunakan untuk membandingkan tingkat risiko kerja pada aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit sehingga dapat diketahui aktivitas yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi itu yang mana. Di sini ada kerangka penelitian. Yang pertama itu ada studi literatur dulu. Yang kedua ada perencanaan penelitian, yaitu menemukan lokasi penelitian, menemukan objek penelitian, menentukan variabel parameter penelitian, menyusun instrumen observasi HIRA-DC, menyiapkan alat dan bahan. Yang selanjutnya ada pengumpulan data. Yang selanjutnya ada identifikasi bahaya. Yang selanjutnya penilaian risiko, penentuan tingkat risiko, perbandingan tingkat risiko, penentuan pengendalian risiko, analisis data, dan memberikan kesimpulan serta saran. Untuk waktu dan lokasi, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk berlokasi di Jalan Haji Udan Said nomor 47, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Untuk kode posnya 74113. Untuk orientasi lapangan pada 13 Januari 2027, terus untuk 14 Januari sampai 15 Januari 2027 kita lakukan observasi. Untuk tanggal 16 sampai tanggal 16 Januari sampai tanggal 17 Februari kita lakukan analisis data. Untuk penyusunan laporannya kita lakukan pada tanggal 18 Februari dan sudah selesai. Untuk alat dan bahan, ada lembar observasi HIRA-DC, lembar wawancara, kamera, alat tulis, laptop, Microsoft Word, Microsoft Excel. Untuk bahan, data hasil observasi, aktivitas panen dan pengangkutan kelapa sawit, hasil wawancara dengan pekerja dan pengawas lapangan, terus SOP perusahaan, buku ilmiah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait K3, literatur mengenai metode HIRA-DC. Untuk analisis data, yang pertama kita mengidentifikasi bahaya, mengamati unsafe action dan unsafe condition. Yang kedua kita penilaian risiko, menentukan nilai likelihood dan severity, menghitung tingkat risiko menggunakan persamaan likelihood kali severity sama dengan risk rating. Untuk klasifikasi risiko kita mengelompokkannya itu ada low, medium, high, dan extreme. Terus kita analisis perbandingan, membandingkan tingkat risiko aktivitas panen dan pengangkutan. Terus menentukan aktivitas dengan tingkat risiko yang paling tinggi itu yang mana. Untuk yang terakhir kita penentuan pengendalian atau determining control, itu menyusun rekomendasi berdasarkan hierarki kontrol. Ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, serta APD. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.